Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua, Sir Jim Ratcliffe sudah resmi masuk ke Manchester United. Dia akan mendapatkan tugas ya untuk mengatur terkait dengan urusan sepak bola atau football operation di Manchester United. Nah, sebenarnya apa saja tugas dari Sir Jim Ratcliffe dengan tim Ineos-nya yang masuk ke Manchester United? Apa-apa saja yang harus dilakukan terkait dengan ya mungkin football operation dan juga hal-hal lainnya yang tentu saja harus dipahami ketika posisi Sir Jim Ratcliffe masuk. Ini kan dia bukan hanya akan mengurusi soal masalah ganti manajer, lalu menunjuk CEO, mengganti direktur, tidak, tapi ada juga hal-hal lain yang harus dilakukan juga, harus dipertegas juga posisinya di Manchester United. Dan dari The Athletic ini, Dan Sheldon menulis sebuah artikel yang menurut gue juga cukup bagus terkait dengan tugas dari Sir Jim Ratcliffe di Manchester United. Di sini disebutkan ada beberapa hal yang harus diperjelas, masa depan Erik ten Hag, hutang, dan juga Old Trafford. Ini merupakan beberapa hal yang harus dilakukan oleh Sir Jim Ratcliffe yang membeli 25% kepemilikan Manchester United senilai 1,3 miliar pounds. Dan tugas pertama ada 6 poin kunci dari Sir Jim Ratcliffe dan juga Ineos yang harus diselesaikan. Nomor 1, manajer memiliki investasi minoritas dari musim panas kemarin ya. Erik ten Hag masa depannya ini tentu saja akan menjadi hal yang diperdebatkan. Manajer Manchester United ini tentu saja dalam posisi yang kuat musim lalu setelah memenangkan Carabao, lalu ini merupakan trofi pertama klub selama 6 tahun terakhir. 6 tahun terakhir, coba bayangkan, ini putus atau pecah di periode pertama dari Erik ten Hag, berhasil memenangkan trofi tersebut, lalu membawa klub kembali ke Champions League. Tapi start yang tidak bagus musim ini yang tentu saja telah membuat mereka ini keluar dari Champions League dan juga Carabao, dan juga sekarang ini sampai dengan artikel ini ditulis ya, berada di 12 poin di belakang pemimpin klasemen sementara Arsenal. Ini tentu saja membuat banyak spekulasi tentang masa depannya di Old Trafford. Di bulan November, The Athletic sudah melaporkan kalau ada perasaan ataupun situasi yang tidak bagus di skuad yang semakin lama semakin berkembang, dengan beberapa pemain mulai kehilangan kepercayaan di Erik ten Hag dan juga metodenya. Walaupun demikian situasi dengan Ineos ini juga membuat situasi belum tentu juga akan jelas, karena situasi sebenarnya nggak terlalu kuat ya, situasi dari Ineos sendiri ini, karena salah satunya kalau mereka ini mengganti manajer, ada hal yang harus dilakukan juga terkait dengan kompensasi. Contohnya di mana kontrak dari Erik ten Hag sendiri ini baru akan berakhir di musim panas tahun 2025. Ineos sendiri belum ada pernyataan ya tentang masa depan dari Erik ten Hag. Sebelum ke poin selanjutnya, ke poin selanjutnya dulu aja deh ya, biar enak. Lalu poin kedua adalah tim eksekutif. Fans tentu saja akan berharap adanya pembaruan dari eksekutif yang baru, dan ini merupakan hal yang krusial sebagai bagian dari diskusi yang dilakukan antara Glazer dengan tim Sir Jim Ratcliffe. Richard Arnold, chief eksekutif dari Manchester United, telah diganti secara temporary, secara interim, dengan Patrick Stewart. Tapi siapa yang akan menjadi CEO jangka panjang? Jean-Claude Blanc, mantan CEO dari Juventus yang tentu saja juga masuk ke timnya Ineos. Ini dilihat
dan juga dipertimbangkan ya untuk menjadi CEO selanjutnya di Manchester United. Sir Jim Ratcliffe ingin berada di dalam posisi yang menentukan untuk poin-poin sporting. Dan ini bisa saja menimbulkan masa depan yang tidak pasti bagi John Murtough. Murtough yang merupakan football director dari Manchester United ini bertanggung jawab untuk rekrutmen, tapi dia juga membutuhkan hal ya untuk bisa meyakinkan Sir Jim Ratcliffe kalau dia adalah posisi yang tepat untuk terus berlanjut. Dari ketika Erik ten Hag datang di musim panas tahun 2022, Manchester United telah mengeluarkan lebih dari 330 juta pounds di dalam mendatangkan pemain. Ini termasuk 100 juta euro untuk Anthony dan 55 juta pounds untuk Mason Mount. Paul Mitchell mantan Sporting Director dari Southampton, Tottenham Hotspur, Red Bull Leipzig dan juga Monaco. Ini sebelumnya dilihat sebagai kandidat yang kuat ya untuk memimpin football operation, tapi pembicaraan mengenai dia bergabung ke klub ini semakin lama semakin menurun. Paul Mitchell tentu saja memiliki kredit ya ataupun prestasi ketika mendatangkan Heung-min Son di Tottenham Hotspur, lalu juga Sadio Mane di Southampton. Ada banyak nama juga yang dihubungkan ya, termasuk yang dari Crystal Palace, Dougie Freedman, dan juga dari Newcastle, Dan Ashworth. Sir Dave Brasswold, direktur olahraga dari Ineos, yang berada di sukses dari British Cycling tim ya di tahun 2028 dan juga 2012 di Olimpiade, ini akan memiliki peran di hierarki klub. Brasswold ini secara aktif juga ikut serta di dalam menjalankan Nice, klub dari Liga Prancis yang juga dimiliki oleh Ineos semenjak musim panas 2019. Dia akan menjalankan peran ya untuk mereview football operation Manchester United sebagai anggota dari board Manchester United. Jadi Sir Dave Brasswold ini akan masuk sebagai board di Manchester United. Itu poin kedua, eksekutif ya. Poin nomor 3, playing squad atau squad pemain. Sir Jim Ratcliffe ini merasa percaya diri untuk memberikan pertanyaan terkait dengan beberapa transfer yang dilakukan oleh Manchester United, termasuk Casemiro dari Real Madrid yang memiliki 5 tahun kontrak semenjak bulan Agustus 2022, transfer yang menghabiskan 70 juta pounds. Tentu saja dia akan meminta seperti apa sebenarnya rencananya dan lain-lain ya. Dan juga situasi dari Jadon Sancho, penyerang Inggris yang menghabiskan 75 juta pounds di bulan Juli 2021, yang sekarang latihan sendiri setelah ada konflik dengan Erik ten Hag. Jadon Sancho 23 tahun ini tidak berada di skuad Manchester United dari bulan Agustus. Sir Jim Ratcliffe juga akan memiliki semacam kayak pandangan ya terkait dengan kenapa Manchester United tidak bisa berperforma secara bagus di 10 tahun terakhir dan tidak memenangkan Premier League lagi setelah 2012-2013. Dan tentu saja dia harus memperbaiki skuad dari Manchester United, dan ini juga bagian dari evaluasi. Manchester United tidak pernah ragu-ragu untuk urusan menghabiskan uang dengan telah mengeluarkan lebih dari 1 miliar pounds di bursa transfer semenjak 2014. Dan
Ya, dan returnnya atau kembalinya ini masih sangat sedikit sekali dari investasi sebesar tersebut. Sir Jim Ratcliffe akan berusaha untuk mengetahui fakta-fakta dan juga angka-angka di belakang setiap pemain. Dengan sporting staff di Ineos, tentu saja mereka akan melakukan analisa di mana saja yang bisa dilakukan improvement ya, perkembangan, dan juga apa saja yang harus dibayarkan lagi. Nomor 3 tuh tadi ya, berarti terkait dengan squad. Lalu nomor 4, hutang. Manchester United memiliki hutang lebih dari 1 miliar pounds. Jadi ada kombinasi dari hutang kotor dan juga termasuk kredit fasilitas dan juga transfer pemain. Banyak orang tentu saja mengetahui kalau bisnis dari Manchester United menghasilkan revenue yang cukup besar nih, 648,4 juta pounds di akhir tahun ya, tepatnya dihitung per akhir Juni, tanggal 30 Juni. Walaupun ini tidak cukup untuk menghentikan kerugian klub ya, jadi angka kerugiannya itu tetap ada senilai 28,7 juta pounds. Ini menunjukkan apa yang memungkinkan ya, yang harusnya dilakukan oleh Ineos. Mungkin kaitannya dengan Glazer juga. Sebentar, gue ingin melihat ya, ada juga disebutkan ada kontrak-kontrak baru seperti kayak Adidas, Qualcomm, dan ya Ineos tentu saja dengan Sir Jim Ratcliffe-nya diharapkan tidak menempatkan hutang lagi di klub. Karena ya tentu saja akan lebih memperparah ya situasi keuangan dari Manchester United. Poin selanjutnya di Old Trafford. Walaupun Old Trafford ini tetap sebagai stadion terbesar di United Kingdom, di Inggris Raya dengan kapasitas 74.000, tapi fasilitasnya telah atau sangat tua sekali ya, dan ini di belakang beberapa stadion di Premier League dan juga di Eropa. Nah, yang menarik di sini disebutkan kalau ada rencana untuk bisa memperluas lagi kapasitas dari Old Trafford, dan ini juga menjadi salah satu alasan kenapa Glazer mencari strategic alternatif tahun lalu. Qatar disebutkan ya di artikel ini mengatakan kalau mereka seandainya berhasil membeli Manchester United, mereka akan mengupgrade Old Trafford dan juga Carrington, di mana Sir Jim Ratcliffe tidak pernah membuat komitmen tentang hal itu sampai dengan saat ini. Sir Jim Ratcliffe tahu stadion dan juga training ground atau lapangan latihan ini butuh perhatian, dan dia komit dengan angka 245 juta pounds atau 300 juta US dollar untuk dilakukan peningkatan infrastruktur di Manchester United. Melihat angka yang dibutuhkan untuk berinvestasi di squad dan juga di infrastruktur, Anda atau ya seharusnya fans juga bisa melihat lebih banyak lagi atensi untuk dilihat ya bagaimana Liverpool yang mereka juga membangun kembali Anfield atau yang menambah kapasitas Anfield yang juga memiliki angka yang besar. Dan ya banyak juga keraguan apakah angka yang dikeluarkan oleh Sir Jim Ratcliffe Ineos ini cukup untuk bisa mengembangkan lagi Old Trafford. Gua ingat betul angkanya bahkan di beberapa bulan yang lalu ya, itu hampir 1 miliar pounds ya kan. Angkanya sekitar seperti itu karena rumitnya infrastruktur dari Old Trafford jika ingin diperluas lagi, ingin dikembangkan lagi, dan angkanya yang dibilang ini hanya 300 juta US dollar atau 245 juta pounds. Ini jelas jauh di bawah angka tersebut. Oke, poin selanjutnya, membangun kembali hubungan antara fans dan juga owner. Nah, ini juga hal yang harus dilakukan ya oleh
Sir Jim Ratcliffe sebagai bagian dari kepemilikan Manchester United. Dan tentu saja ini tidak mudah karena apa yang terjadi dengan Glazer dan fans Manchester United ini kan menurut gue sudah sangat rusak. Sudah tidak ada trust di sana, bahkan Glazer out selalu ada terus. Menurut gue ya hal itu bisa berubah kalau Glazer juga berubah ya. Mereka tidak lagi mengambil uang dari Manchester United, tapi mereka justru menggunakan uang di Manchester United untuk Manchester United. Karena Manchester United itu bisa menghasilkan revenue yang tinggi dan mereka juga harus komit dengan melakukan pengelolaan yang lebih bagus lagi. Sehingga Manchester United tidak diambil uangnya, tapi juga uang yang berada di Manchester United ini bisa dengan bagus dikelola. Lalu tentu saja prestasi yang dihadirkan ini juga penting. Kalau itu bisa dilakukan mungkin akan berubah, tapi gue sangat ragu ya, karena ya contohnya dengan proses penjualan ini jelas kenapa kok Glazer lebih memilih Sir Jim Ratcliffe dengan Ineos, karena mereka ingin melindungi dalam tanda kutip kepentingan bisnis terkait dengan Manchester United daripada menjual lepas semuanya ya, dengan membiarkan pihak lain yang membeli secara keseluruhan sehingga bisa melakukan perbaikan total di Manchester United. Nampaknya bukan itu yang dituju oleh Glazer. Nah, itu tadi 6 poin ya. Menarik menurut gua, ternyata poin-poin ini lebih luas menurut gua dari football operation. Terutama dari sisi artinya lebih luas dari football operation dalam arti bukan hanya soal ganti manajer atau menunjuk manajer, mengevaluasi manajer, transfer dan lain-lain. Enggak, ternyata lebih luas dari hal itu, termasuk juga terkait dengan stadion, hubungan dengan fans ya kan. Menurut gue ini juga hutang juga termasuk hal yang catatan yang masuk di situ juga. Menurut gue ini hal yang menarik. Nah, kalau menurut gue secara ringan amatiran, hal yang nomor satu yang harus dilakukan oleh Ineos dan juga Sir Jim Ratcliffe, ya gue paham mungkin ada beberapa sobat Football United yang langsung di kolom komentar, terima kasih sebelumnya, yang menulis semoga menjual pemain, semoga mengganti manajer. Menurut gue dua hal ini tuh hal yang jangka pendek banget gitu loh. Ini gimana ya? Ya inilah kenapa Manchester United gak kemana-mana 10 tahun. Karena secara keputusan-keputusan yang diambil itu hanya memikirkan jangka pendek saja, 1-2 langkah ke depan, sudah itu saja. Tapi secara keseluruhan bingkai menjalankan klub football operation tidak pernah disentuh. Dan menurut gue justru itu yang harus disentuh pertama oleh Sir Jim Ratcliffe, dengan membuat framework, blueprint, rencana yang jelas terkait dengan football operation yang akan dilakukan di Manchester United. Dan ini bisa dilakukan nomor satu adalah dengan menganalisa dulu di mana-mana saja yang salah. Lalu setelahnya ya memperbaiki, dan memperbaiki ini bisa dengan dua hal. Bisa dengan membuat kebijakan yang baru, atau bisa memasukkan atau mengganti orang yang baru di eksekutif dan juga di manajemen Manchester United, atau ya secara bersamaan ya, keduanya dilakukan secara bersamaan. Dan menurut gue yang akan dilakukan oleh Sir Jim Ratcliffe yaitu adalah di posisi nomor 3. Mereka akan memasukkan orang baru dan akan membuat rencana kerja yang baru lagi terkait dengan manajemen Manchester United. Jean-Claude Blanc akan masuk di sana dan akan diikuti oleh beberapa direktur. Nah, dari direktur dan juga Jean-Claude Blanc bersama dengan board Manchester United yang baru ya, pastinya mereka juga akan membuat framework, blueprint, rencana kerja akan seperti apa di Manchester United. Nah, dari situ mereka juga akan membuat semacam kayak visinya seperti apa, filosofinya seperti apa, faktor-faktor apa saja yang harus diperbaiki, dan bagaimana mereka melihat sepak bola di Manchester United dalam jangka waktu sedang dan juga panjang. Dari situ menurut gua mereka akan melakukan diskusi dengan Erik ten Hag dan juga staf kepelatihan untuk melihat apakah masih sama visinya, apakah masih sama rencananya, prosesnya juga sudah sampai mana, apa saja yang menjadi barrier ataupun halangan. Dari situ baru mereka akan memutuskan apakah akan terus dengan Erik ten Hag atau tidak. Kalau seandainya
memecat Erik ten Hag atau menyudahi Erik ten Hag hanya karena ya performa saja tanpa melihat hal yang lebih dalam lagi, ya menurut gua sangat pendek sekali ya cara berpikirnya. Karena ya tentu saja ada beberapa elemen kenapa Erik ten Hag sekarang tidak berprestasi. Nomor satu jelas ya, ketersediaan pemain, absennya pemain yang sangat besar. Ini kenapa? Lalu juga bisa dilihat bagaimana pemain belum bisa berperforma secara bagus, harga terlalu tinggi, sistem rekrutmen seperti apa, analisa dalam melakukan rekrutmen. Selama ini peran itu ada di tangan siapa? Erik ten Hag ataupun Director of Football? Ini juga harus dievaluasi menurut gua. Dan faktor lainnya ya, kalau menurut gue jaringan amatiran ya mengevaluasi atau menginventaris lebih tepatnya terkait dengan pemain-pemain Manchester United. Siapa-siapa saja yang over value atau value-nya terlalu tinggi. Lalu bagaimana solusinya terhadap pemain-pemain tersebut? Akankah dikembangkan lagi? Kaget gue, Akankah dikembangkan lagi, diperbaiki, atau justru disudahi? Nah, disudahi ini juga seperti apa? Perhitungannya seperti apa? Akankah disudahi dengan menunggu kontraknya selesai atau menjual dengan harga tertentu yang akan ditetapkan oleh klub? Kerugian akan seperti berapa kerugiannya dengan menjual pemain tersebut yang mungkin dibeli dengan harga tinggi. Hal-hal demikian menurut gue ini juga penting untuk dilakukan oleh timnya Sir Jim Ratcliffe di Manchester United. Hal-hal lain yang terkait dengan stadion itu juga penting menurut gua. Bagaimana Old Trafford ini sudah terlalu tua fasilitasnya, apakah akan ditambah kapasitasnya, uangnya cukup atau tidak, kapan akan dilakukan perbaikan dan juga renovasi. Ini juga hal yang penting. Carrington juga fasilitas-fasilitas, teknologi-teknologi di sana yang sudah terlalu tua yang juga harus diperbaiki. Ini kapan akan dilakukan? Karena tanpa itu semua mustahil, sekali lagi menurut gue mustahil akan mengharapkan sepak bola yang keren, yang bagus, di mana tim-tim lain mereka memiliki teknologi, mereka memiliki semacam kayak alat-alat yang lebih bagus, yang lebih modern dalam menunjang penampilan di atas lapangan ya, yang mereka miliki di lapangan latihan. Sepak bola olahraga saat ini banyak peran dari teknologi dan juga sains. Dan sampai di mana Manchester United saat ini terkait dengan hal tersebut, ini kan juga penting. Kenapa cedera bisa sedemikian parahnya musim ini? Adakah unsur teknologi dan juga sains yang tidak berjalan dengan baik di Manchester United? Ini kan juga harus diperbaiki. Karena tanpa hal itu semua yang tadi gue katakan ya, mengganti manajer saja itu bukan jawabannya sekali lagi. Mau bilang ya permainan, pola segala macam, lebih kompleks daripada itu. Dan hal-hal lain terkait dengan utang dan juga tadi disebutkan terkait dengan hubungan dengan fans ya. Menurut gue ini harus dilakukan secara bersama-sama dengan timnya Glazer sih. Karena kalau tidak ya sama aja. Dan gue seringan amatiran dari dua faktor yang terakhir terkait dengan hutang dan juga hubungan dengan fans, gue yakin ini menurut gue seringan amatiran ini seperti mission impossible bagi Ineos dan juga Sir Jim Ratcliffe-nya selama Glazer masih ada di Manchester United. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football Native? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.